Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi telah memeriksa ada 20 orang saksi kasus pembunuhan yang menewaskan kakak beradik di pesisir barat Lampung. Dari pemeriksaan, polisi menemukan orang tua korban sempat berkonflik dengan tetangganya. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya kakak beradik yang ditemukan tewas berpelukan di dekat rumahnya di pesisir barat Lampung pada Rabu 14 Mei. Dari pemeriksaan orang tua korban, polisi menemukan fakta mereka sempat berkonflik dengan salah satu tetangga. Dari keterangan ibu korban, bahwa sebetulnya memang ada konflik sekitar tahun 2021 dengan salah satu saksi yang juga tetangga ibu korban. Pada saat itu masalahnya adalah terkait pengambilan kopi. Pada saat itu ibu dari ayah korban, adik dari ayah korban ini mengambil sebelah kopi yang dimana menurut dari tetangga yang sekaligus sebagai saksi kami itu adalah kopi milik saksi tersebut. Kemudian hal itu menjadi masalah. Selain memeriksa saksi, polisi masih menunggu hasil uji lab terhadap barang bukti yang ditemukan di lokasi penemuan korban maupun di rumah korban. Tadi baru kita kirim sampel beberapa barang bukti yang kita temukan, baik itu di TKP ataupun di tempat-tempat yang kita sasar kemarin, itu sudah diterima oleh Puslapor. Ada beberapa termasuk sampel darah yang ditemukan di parang, dan juga parangnya juga kita bawa ke sana. Kemudian ada di pakaian yang ditemukan di gubuk-gubuk, nah itu juga kita bawa, semua kita bawa sampelnya, termasuk sampel-sampel yang lain yang ada kaitannya atau ada dugaan kaitan dengan kasus itu kita bawa semua ke Puslapor. Warga di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dikejutkan dengan temuan jasad dua bocah kakak beradik dalam kondisi berpelukan di sebuah kebun tak jauh dari rumahnya. Korban kakak beradik sempat berpamitan kepada orang tua untuk mencari durian ke kebun. Namun hingga sore hari mereka tak kunjung pulang hingga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil otopsi, polisi menyatakan keduanya jadi korban pembunuhan karena ditemukan bekas luka di beberapa bagian tubuh. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan penyelidikan pembunuhan terhadap dua bocah kakak beradik di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, kita akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Lampung. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Kombes Yuni Iswandari. Yuyun. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yuni. Bu Yuni belum dibuka untuk audionya, masih di mute. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yuni, sejauh ini penyelidikan perkembangannya seperti apa? Informasinya ada sekitar 20 orang saksi yang sudah diperiksa. Siapa saja mereka, apa saja yang digali, dan mengapa kemudian polisi tampaknya masih kesulitan untuk menemukan terduga pelaku? Baik, terima kasih sudah kita bisa sampaikan pada pagi ini. Baik, untuk terkait upaya yang dilakukan oleh Polres Pesisir Barat terkait penanganan kasus ini selalu berusaha agar saksi-saksi itu dan bukti itu lengkap sehingga bisa menentukan pelaku. Untuk sementara belum ada kendala karena dalam mengungkap suatu kasus itu harus menemukan bukti-bukti yang tepat dan saksi-saksi yang tepat. Hingga hari ini Polres Pesisir Barat masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dengan saksi-saksi yang seperti disampaikan oleh Kasat Reskrim dan juga Bapak Dirkrim masih terus berguyur untuk mengambil keterangan dari saksi-saksi. Di samping itu untuk saat ini kita masih menunggu hasil dari Puslapor terkait adanya pengiriman sampel DNA untuk bisa menyamakan DNA terduga pelaku tersebut. Sampel DNA itu ditemukan di sekitar lokasi atau seperti apa?
Ya, itu ditemukan dari pihak penyidik di TKP dan juga dari barang bukti yang ada ditemukan di TKP. Kabarnya ada pakaian atau baju yang kemudian ditemukan diduga tidak jauh dari TKP milik terduga pelaku. Benarkah demikian informasi ini, Bu Yuni? Baik, berdasarkan informasi dan konfirmasi dengan Ibu Kapolres, bahwasanya pada saat di TKP itu ada beberapa barang bukti, diantaranya celana pendek, beberapa celana pendek, celana panjang, dan baju serta senjata tajam jenis parang, baik berbahan besi, baik bagian ujungnya lancip dan juga ada yang berbahan besi ditemukan, jadi jumlahnya 2 buah senjata tajam jenis parang. Di samping itu juga ada baju yang ditemukan di TKP, juga sendal, serta tas belanja, serta karung berwarna putih. Ini diduga milik terduga pelaku. Baik, untuk sementara ini masih tetap dilakukan penyelidikan dan didalami oleh penyidik, karena kita masih menunggu informasi dari hasil lapor. Demikian. Untuk kita bisa mengetahui hasil dari laboratorium forensik kira-kira berapa lama, Bu Yuni? Baik, kami aparat kepolisian selalu berusaha semaksimal mungkin agar kasus itu cepat terungkap dan tetap koordinasi dengan Puslapor untuk bisa memberikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang utama kami mohon doa dari masyarakat untuk membantu kami, membantu aparat kepolisian dalam setiap memberikan informasi, dan juga kami akan segera memberikan informasi karena informasi yang tepat adalah sesuatu hal yang dibutuhkan bagi masyarakat, tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Demikian. Oke, Bu Yuni, dari pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap orang tua korban ini ditemukan ada fakta ada konflik antara orang tua korban dengan tetangga. Sejauh ini seperti apa? Benarkah demikian? Baik Ibu, seperti yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, apapun yang terjadi, baik keluarga korban maupun tetangga, itu adalah nanti akan digali dalam penyelidikan semuanya. Dia akan mengalami suatu dinamika dalam penyelidikan itu, saksi-saksi itu akan diambil keterangan. Nah, nanti dari keterangan saksi itu akan dikumpulkan bukti-bukti motif dari terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap dan masyarakat bisa memberikan support juga kepada kami sebagai aparat kepolisian untuk bisa mengungkap dan memberikan jelas terang, mengungkap kasus dengan terang bahwa siapa pelakunya. Dari pemeriksaan terhadap saksi ada 20 orang saksi, apakah juga diperiksa salah satu saksi yang kemudian terakhir bertemu dengan kedua korban dan seperti apa keterangan mereka, pukul berapa terakhir mereka melihat kedua korban ini sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia? Baik, semua saksi-saksi itu sudah diambil keterangannya di Polres, baik yang menemukan kedua jenazah tersebut maupun pihak keluarga korban dan juga saksi-saksi yang menjadi potensi dari adanya kejadian tersebut. Nanti kami informasikan, itu teknisnya ya Mbak ya. Oke, jadi ada berapa orang yang sampai saat ini saksi yang sampai saat ini masih diperiksa di kantor polisi? Bu Yuni? Ya, di sini dari saksi-saksi yang sudah diambil keterangan, kalau kemarin itu lebih dari 8, ini bertambah lagi. Untuk perkembangannya nanti kami informasikan jumlahnya untuk berikutnya. Intinya kami mohon doa dari masyarakat. Terima kasih Mbak. Oke, Bu Yuni, kabarnya sudah ada yang kemudian ditangkap sebagai terduga pelaku, benarkah demikian? Masih didalami Mbak, karena semua saksi-saksi itu masih diambil keterangan dan kita akan dalami semuanya. Oke, berarti termasuk juga motif pembunuhan belum bisa terungkap ya? Untuk sementara masih kami dalami dan termasuk juga motifnya. Oke, baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari.
Bu Yuni, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Yuni. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.